wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok final kami yang berjudul tentang aliran pendidikan dan implikasinya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, saya sendiri sebagai moderator dan di sampingnya ada Arman. Untuk pemateri pertama saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran pendidikan dan implikasinya. Aliran pendidikan ialah merujuk pada pemikiran dan pendekatan dalam pendidikan yang muncul untuk memperbaiki martabat manusia dan menanggapi kebutuhan zaman. Ada beberapa macam aliran pendidikan yang meliputi. Pertama ialah empirisme. Empirisme ini seperti menekankan anak bahwa pengembangan bagaimana pada lingkungan, bukan pada bakat bawaan. Yang kedua ialah nativisme. Nativisme ini seperti sebuah pendapat bahwa anak dilahirkan dengan bakat tertentu yang akan berkembang sesuai arahan. Yang ketiga ialah naturalisme. Naturalisme ini seperti menganggap bahwa anak memiliki pengembangan baik yang dapat rusak oleh lingkungan. Baik, yang terakhir ialah konvergensi. Konvergensi ialah menggabungkan pengaruh bakat dan lingkungan dalam pertimbangan anak. Implikasi dari aliran-aliran ini mencakup pengaruh terhadap metode pengajaran dan lingkungan di Indonesia. Baik, aliran pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia pendidikan dan implikasinya yang sangat luas. Berikut adalah beberapa aliran pendidikan klasik dan modern serta pengaruh dan implikasinya. Yang pertama ialah aliran klasik seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Dan yang kedua ialah aliran modern seperti pengajaran alam sekitar, dan yang kedua ialah pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, dan terakhir ialah pengajaran proyek. Baik, langsung saja dilanjutkan oleh Arman. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi aliran pendidikan dan implikasinya. Yang pertama ialah aliran empirisme. Fungsinya menekankan bahwa perkembangan anak bergantung pada lingkungan, bukan pada bakat bawaan. Implikasinya, pendidikan harus berfokus pada pengaruh lingkungan untuk mengembangkan anak. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Fungsinya berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan bakat tertentu yang akan berkembang sesuai arahnya. Implikasinya, pendidikan harus memanfaatkan bakat bahwa anak untuk mengembangkan. Yang ketiga ialah aliran naturalisme, yaitu fungsinya menekankan bahwa anak memiliki pembawaan baik yang dapat rusak oleh lingkungan. Implikasinya, pendidikan harus melindungi anak dari pengaruh lingkungan yang merusak. Yang keempat, konvergensi. Fungsinya berpendapatan bahwa anak dilahirkan dengan bawaan baik maupun buruk, dan perkembangan anak bergantung pada interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Implikasinya, pendidikan harus memendukan pengaruh lingkungan. Baik, kemudian aliran modern yang pertama ialah pengajaran alam sekitar. Fungsinya seperti mengajarkan anak tentang lingkungan sekitar. Dan implikasinya seperti pendidikan harus memperhatikan lingkungan dan mengintegrasikan pendidikan alam dalam kurikulum. Yang kedua ialah pengajaran pusat perhatian. Fungsinya seperti berfokus pada minat dan kebutuhan anak. Dan yang kedua ialah implikasinya ialah seperti pendidikan harus menyesuaikan kurikulum dengan lingkungan. Yang ketiga ialah sekolah kerja. Fungsinya seperti melatih keterangan kerja. Implikasinya seperti pendidikan harus mempersiapkan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan vokasional. Dan yang keempat ialah pengajaran proyek. Pengajaran proyek ialah seperti fungsinya melibatkan siswa secara aktif dalam proyek kelompok untuk meningkatkan pembelajaran. Implikasinya seperti pendidikan harus mengadopsi pendekatan proyek untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa. Baik, yang terakhir ialah aliran pendidikan di Indonesia. Yang pertama seperti taman siswa. Fungsinya seperti berusaha menumbuhkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup. Implikasinya seperti pendidikan harus memperhatikan kemandirian siswa dan persatuan masyarakat. Baik, yang kedua ialah INS Kayu Tanam. Fungsinya seperti memberikan pendidikan nasionalisis dengan fokus pada kemandirian siswa dan persyaratan masyarakat. Dan implikasinya seperti pendidikan harus memperhatikan aspek nasionalisme dalam kurikulum.
Baik, fungsi dan implikasi dari aliran-aliran ini, pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap praktek pendidikan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Baik, kami simpulkan dari judul kami aliran pendidikan dan implikasinya ialah seperti bahwa berbagai aliran pendidikan baik klasik maupun modern mempengaruhi perkembangan pendidikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Aliran-aliran ini seperti empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan, sementara aliran-aliran baru seperti pengajaran alam, sekitar pusat perhatian, sekolah kerja, dan proyek juga memiliki dampak signifikan. Aliran-aliran ini membentuk dasar pemikiran dan praktik pendidikan serta mempengaruhi bagaimana pendidikan diimplementasikan dalam berbagai konteks. Sekian, terima kasih. Sekian dari hasil